Dan kita ingin menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Jangan suka ngeremehin amal. Bisa jadi kita ngisi bensin, ngisinya 200, kemudian ngasihnya uang 200, kita ngomong kepada petugas bensinnya, Pak diisi 190 aja. Kemudian mau dikembalikan 10 ribunya, kita ngomong enggak usah Pak, 10 ribu buat Bapak. Jangan lupa sholat ya. Kita pergi, mungkin dia berkaca-kaca ngeliatin, kemudian dia berterima kasih sama Allah. Kita tidak pernah tahu ikhwan. Makanya Rasulullah itu begitu luar biasanya mewakili perintah yang sebaik ini dengan mengatakan surga itu lebih dekat daripada tali sandal kamu. Makanya berbuat kebaikan tidak pernah putus kepada orang yang beriman dan beribadah kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu di antara amal itu manakah yang akan menyebabkan kita masuk surga. Itu yang keempat. Yang kelima, ya sudah dididit, agak kita cepatkan dikit nama Pak. Yang kelima, sekarang mari kita bahas. Ada sebuah syubhat dalam masalah doa. Banyak orang yang kemudian kalau sudah berkaitan tentang doa, kemudian masalah surga, maka mereka tidak mau meminta surga itu yang paling tinggi. Dan selalu kemudian apa? Sungkan minta Allah itu surga yang paling tinggi. Sudahlah, dikasih Allah surga yang pinggiran juga tidak apa-apa. Ya. Padahal Nabi kemudian menyampaikan dalam satu riwayat yang sahih, idza sa'altumullaha fas'aluhu fil dausil a'la fa innaha 'alal jannah. Padahal Nabi sudah memberikan wanti-wanti kepada kita dan koridor kepada kita. Kalau kamu berdoa sama Allah itu, mintalah surga itu yang paling tinggi, yaitu Firdaus, karena itulah surga yang paling tinggi. Itu kata Rasul. Artinya hadis itu kemudian disyarah, dijelaskan oleh banyak ulama salaful ummah. Mereka menyampaikan bahwasanya termasuk adab kita dalam berdoa itu tidak boleh sungkan, tidak boleh malu. Karena sesungguhnya yang malu itu Allah kepada hambanya. Kalau hambanya itu mengangkat tangan dalam berdoa, kemudian hamba itu menarik tangannya dalam keadaan kosong. Kita tidak boleh sungkan kalau sudah meminta kepada Allah, terutama dalam masalah yang berkaitan surga. Karena banyak masyarakat tuh masih berpikiran, sudahlah pinggirnya surga itu sudah alhamdulillah banget gitu. Karena contohnya nih ada sebuah riwayat menggambarkan, antum tahu nggak serendah-rendahnya nilai surga itu kayak apa? Serendah-rendahnya surga itu diceritakan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya surga itu yang paling rendah, yaitu adalah orang yang terakhir kali masuk surga. Itu pertama kali ketika dia baru dikeluarkan dari neraka, Allah berfirman, masuk ke surga. Orang itu berkata, surga sudah penuh ya Allah. Enggak. Masuk ke surga kamu. Akhirnya kemudian dia masuk ke dalam surga. Ketika masuk dalam surga dia mendapatkan dunia dan seisinya 10 kali lipat ikhwan. Itu yang paling rendah dari nilainya surga. Dunia dan seisinya 10 kali lipat. Padahal dia orang yang paling terakhir mendapatkan surga. Setelah itu ditutup pintu surga, ditutup pintu neraka. Tidak ada yang keluar dan tidak ada lagi yang masuk. Masya Allah itu. Kalau kita membaca hadis ini tidak dengan ilmu, apa yang kita akan katakan dalam doa, ya Allah yang ini aja ya Allah sudah alhamdulillah banget. Tidak usah yang tinggi-tinggi ya Allah. Padahal kemudian Allah memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah itu surga yang paling tinggi, Firdaus yang paling tinggi. Tolong ikhwan, kalau kita berdoa sama Allah berkaitan tentang surga, jangan pernah memiliki rasa sungkan kepada Allah ketika meminta surga. Sungkan pada tempat itu bukan tepat dalam kacamata syariat. Makanya kan sampai ada sebuah syair itu. Syair itu kalau bentuk syair tidak apa-apa, tapi kalau diwujudkan dalam bentuk doa itu tidak boleh. Apa itu syairnya? Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, saya itu tidak kuat di dalam neraka, tapi tidak pantas di surga. Lah terus di mana? Makanya kemudian kita minta langsung sama Allah dan mintalah surga yang paling tinggi. Dan saya ingatkan Evan, Hasan Al-Basri itu berkata dengan indah ketika menggambarkan bagaimana tentang doa. Beliau mengatakan, siapa orang yang paling banyak mengetok pintu adalah orang yang paling besar dibukakan pintunya oleh sahibul bait. Antum ikhwan kalau ngetok pintu, sekali mungkin sahibul baitnya tidak membukakan pintu karena baru sekali antum mengetok pintu. Kalau antum mengetok 2 kali, mungkin belum dibukakan juga karena baru 2 kali dan mungkin tidak terdengar. Tapi kalau antum mengetok pintu berkali-kali, sahibul baitnya akan membukakan pintu itu bagi antum.
Apa korelasinya dengan doa? Korelasinya kuat. Siapapun yang banyak mengetok pintu langit ketika dia merangkai doa, ketika meminta sama Allah, maka itulah orang-orang yang paling besar kemungkinannya akan dibukakan pintu-pintu langit dan surga kepadanya ketika rajin mengetok pintu. Jangan remehkan doa, karena doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Itu doa. Dan termasuk di antara ibadah yang penting itu meminta surga dalam setiap ucapan kita. Makanya para ulama terdahulu, kalau diingatkan ya, kalau kata salaf itu ulama terdahulu, itu sampai kemudian mereka itu tidak pernah meminta dunia setelah mereka tidak pernah meminta dunia kecuali setelah mereka meminta urusan akhirat. Ada 5 permintaan urusan akhirat mereka. 1, minta dunia dijauhkan neraka. 2, diberikan husnul khotimah. 3, diberikan kepada mereka istiqomah. 4, diberikan hidayah. 5, diampuni dosanya. Yang pertama apa? Minta surga, ikhwan. Coba kalau antum dan saya yang lewatin waktu yang mustajab, doa antara adzan dan iqamah, turun hujan 1 jam pada hari Jumat sebelum tenggelamnya matahari. Antum ratusan bahkan ribuan mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannah al-firdausil a'la. Ribuan antum mengucapkan itu. Antum butuh 1 saja yang diterima oleh Allah sekali saja sudah cukup bagi kita mendapatkan kebahagiaan akhirat. Karena doa itu merubah sesuatu yang mustahil menjadi mustajab. Jangan suka ngeremehin doa. Makanya apa? Rajin ngetuk pintu. Dan ngetuk pintu itu adalah dengan doa. Makanya perkataan Hasan al-Basri itu mewakili betul. Siapapun yang rajin mengetuk pintu akan lebih besar dibukakan pintunya. Siapapun yang rajin mengetuk pintu langit dibukakan pintunya oleh Allah. Dan itu mintalah kepada Allah surga setiap waktunya. Jangan sungkan. Sembari kita memperbaiki amal. Jangan kemudian hanya berdoa tidak memperbaiki amal, itu juga salah. Mintanya firdaus yang paling tinggi. Sholat subuh 6:30 ya kebangetan. Sembari diperbaiki apa yang harusnya dilakukan. Karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan memperbaiki kualitas hidup kita. Sembari berdoa, sembari kita memperbaiki kualitas dan prasangka kita kepada Allah. Belajarlah itu kayak kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu anak itu pernah baca kapan-kapan kita bahas. Ada doa itu, doa-doa para sahabat yang mustahil terjadi tapi terjadi. Yaitu judulnya doa is-sahabah al-mustajabah. Doa-doanya para sahabat yang diistijabah oleh Allah. Dan rata-rata itu urusan akhirat. Umar itu setidaknya di antara permintaannya yang sempat diragukan oleh sahabat yang lain itu apa? Permintaan Umar saat itu, aku ini minta mati syahid ya Allah. Tapi mati syahidnya di kota nabimu, di kota Madinah. Dalam satu riwayat Imam Malik. Kemudian sahabat itu berkata, ya Umar kalau minta mati syahid jangan di kota Madinah. Susah lah, mau kota Madinah lagi aman-amannya kok saat itu. Pada zaman Umar bin Khattab, tidak ada daerah yang paling aman kecuali Madinah. Kenapa? Romawi, Persia sudah ketakutan kalau mendengar kata Islam dan kaum muslimin. Tempat yang paling aman itu Madinah. Tapi uniknya Umar bin Khattab berdoanya apa? Meminta mati syahid tapi di kota Nabi. Ada yang mengatakan kalau ingin mati syahid itu pergi ke Syam sono, wahai Umar, ke perbatasan Romawi dan Persia. Kalau minta mati kemudian di Madinah ya susah. Tapi Umar tetap yakin kepada kekuatan doanya. Apa yang terjadi? Dikabulkan kontan cash sama Allah. Umar bin Khattab meninggal dunia dalam kondisi mati syahid, dan mati syahidnya di mana? Bukan di Mesir, bukan di Syam, bukan di Yaman. Mati syahidnya di kota nabinya yang dia cintai, yaitu adalah Madinah. Ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang hari ini dianggap pahlawan sama orang Syiah sana. Laknatullah alaihi. Makanya doanya orang Syiah itu apa? Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan Abi Lu'lu'ah al-Majusi. Kita masih mengaminkan, amin insyaallah. Dikumpulkannya di mana? Ya, di neraka. Neraka itu bagi pembunuhnya Umar bin Khattab. Tapi di situ kita ngelihat apa? Itulah kekuatan doa.